Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam. didengar ya, Ya. yang pertama namanya saya ralat dikit ya Bu Siwi, namanya Oh Center for Public Mental Health. Ya, oh, nggak apa-apa. maaf ya, Center for Public Mental Health karena Nggih, ya Fakultas Psikologi UGM ya. ya Ya jadi, ini dalam masa tanggap Covid ini kami bergabung dengan HPU dan Satgas Covid ya, menjadi ya bagian dari itu untuk, apa, ya, apa, mendampingi sebenarnya sivitas akademika gitu ya, dengan berbagai hal gitu. Jadi, eee, yang kami lakukan itu mungkin, seperti yang tadi diceritakan itu agak mirip-mirip, termasuk kita punya call center psikososial namanya, call center psikososial itu, kita sediakan di sana relawan mahasiswa. Terus kemudian karena kami membayangkan tadi seperti yang dibahas oleh para presenter dan pembahas sebelumnya bahwa tren akan naik, kebutuhan mental health ini akan naik, maka kita siapkan skenario untuk me apa ya, mendapatkan, eee, pertanyaan atau orang yang meminta tolong yang banyak sehingga kami melakukan namanya call center psikososial itu kita lebih banyak pasang mahasiswa di sana gitu. Jadi mahasiswa dengan pelatihan tadi mental health first aid, psychological first aid di lapis pertama, kemudian kita punya case manager itu adalah, alumni-alumni yang sudah senior tapi mereka adalah peneliti, mental health di center kami yang mereka akan menjadi decision maker. Apakah, kasus-kasus ini akan dibawa ke konselor sebaya, perlu konselor sebaya, atau apakah perlu psikolog, atau perlu psikiater, atau, sebenarnya yang diperlukan intervensi psikososial, begitu. Nah, itu salah satunya. Hal lain yang kami lakukan adalah, eee namanya adalah online sharing session. Jadi online sharing session itu kita bagi per topik. Misalnya online sharing session untuk nakes, terus online sharing session untuk, mahasiswa, online sharing session untuk, eee, ibu-ibu dengan topik misalnya work from home misalnya. Sejauh ini kita sudah melakukan 6 sesi dan sudah diikuti 3.750-an peserta begitu ya. Dari situ kita memang dari pengalaman-pengalaman ini, sangat terkonfirmasi sebenarnya apa-apa yang tadi diceritakan tentang asesmen ya. Tadi saya pikir itu penelitian ternyata asesmen ya. Jadi, eee, tentang tadi kebutuhan mahasiswa gitu ya, dari yang pengalaman yang kita dapat memang, eee, kecemasan, gejala kecemasan itu sangat, tampak gitu ya, meskipun gitu ya, ini di, slide saya itu, sebenarnya gitu ya, prediksinya itu kan 15 sampai 25% yang akan membutuhkan mental health attention gitu ya, dari yang terdampak gitu. Jadi kalau, ada 10.000 mahasiswa ya kira-kira 10.000 ya 2.000-nya gitu ya yang akan mendapatkan atau memerlukan mental health attention gitu. Dan, dari asesmen kami sendiri juga terkonfirmasi dari sampel data itu sekitar 15 sampai 25%. Eee, kalau, kita tidak menggunakan apa tadi namanya, gejala depresif, tapi kita langsung menggunakan PHQ yang, itu memang, screening kecenderungan depresi gitu ya, dan itu memang ternyata hasilnya terkonfirmasi seperti itu. Sehingga kalau menurut analisis saya yang dipresentasikan tadi 47% itu nanti kita bisa bandingkanlah dengan survei berikutnya yang mungkin saja itu masih namanya, normal reaction to abnormal situation gitu. Jadi kalau bisa dibayangkan itu adalah, apa ya, ini semuanya adalah situasi bencana, maka, eee, itu masih wajar gitu ketika 47%
orang merasa bingung, merasa was-was dan sebagainya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, seharusnya memang kalau menurut teori ini prediksinya dari kira-kira 15-25% itu perlu mental health attention, di mana kalau itu yang memenuhi adalah psikolog atau psikiater nggak akan cukup gitu. Sehingga memang kita harus bikin skenario intervensi psikososial, termasuk tadi melatih sebanyak-banyak mungkin orang untuk memberikan psychological first aid ya. Karena kan kalau segitu banyak mau ditangani seperti apa, sehingga harus ada triase di mana memprioritaskan yang perlu penanganan yang mana begitu kan. Itu ya. Berikutnya Mbak Ois, ya kalau menurut ya prediksi kita gitu tadi sama dengan yang disampaikan nggih bahwa kemungkinan orang-orang yang rentan itu kalau ini konteksnya mahasiswa itu yang mereka punya penyakit psikis sebelum masa pandemi Covid ya, karena memang sebenarnya cukup banyak mahasiswa yang memang sebelumnya sudah memiliki depresi, kecenderungan bunuh diri gitu ya. Terus kemudian penyakit fisik juga itu juga rentan terkait Covid maupun tidak itu juga bisa menimbulkan kecemasan yang lebih. Terus kemudian kondisi ekonomi itu juga menjadi apa ya, penyebab ya tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa, dan kami sudah secara real menemukan kasus-kasus ini melalui, online sharing session kami maupun melalui call center psikososial maupun lewat, eee, data yang mahasiswa yang masuk bahwa karena Covid ini kemudian penghasilan dalam keluarga itu hilang, bahkan contoh kasus konkret di Fakultas Psikologi kita sudah memberikan sumbangan pulsa data kepada mahasiswa yang membutuhkan. Jadi ada gerakan donasi dari dosen-dosen gitu untuk jadi mahasiswa yang membutuhkan itu, ditransfer pulsa. Agar dia tidak terkendala kuliah online. Tapi ada yang dari yang ditransfer pulsa itu yang menyampaikan bahwa, "Boleh nggak kami itu ditransfernya itu duit bukan pulsa, karena kalau uang itu bisa sedikit saya sumbangkan kepada orang tua saya untuk makan," gitu ya. Jadi itu, kondisi ekonomi sehingga kami kemudian membuat intervensi selain sumbangan pulsa juga kita mendata tadi mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan, eee, pemenuhan basic needs. Karena tadi kesejahteraan psikologis well-being mahasiswa pada masa seperti ini, itu atau ya juga orang-orang secara umum di Indonesia itu tentunya adalah terpenuhinya kebutuhan, pokok itu menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin well-being mereka, mental health mereka begitu. Terus kemudian banyak juga pertanyaan yang masuk pada kami tentang kondisi fisik lingkungan, rumah yang sempit, kos 2 kali 3, terus mau ngapain, gimana caranya, apa, me-manage space yang sempit, terus harus melakukan apa, bagaimana, misalnya itu juga banyak, masuk dan itu bisa menjadi sumber sekarang ini juga ditambah dengan lockdown-lockdown, lokal ya, jadi banyak kampung yang ditutup sehingga misalnya mahasiswa kos di gang sempit, eee, pesanan air galon tidak bisa masuk, itu hal-hal yang saya pikir itu juga menjadi stresor bagi mahasiswa gitu ya. Terus kemudian kondisi studi itu juga banyak masuk ke tempat kita itu, karena deadline, tugas kuliah yang menumpuk dan lain-lain itu membuat, ketekanan yang lebih. Makanya universitas memberikan kelonggaran dalam hal ini ya, penambahan perpanjangan deadline, berusaha untuk kuliah online bukan artinya bukan memberi tugas yang menumpuk-numpuk, itu sangat dihimbau pada dosen-dosen. Kemudian ada juga yang masuk ke tempat kami fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, laptopnya mati, gadgetnya nggak standar, itu ya saya pikir tadi kalau ke mahasiswa bidik misi pasti banyak lagi masalah itu gitu, dan itu bisa menimbulkan tekanan psikis yang sangat berat karena semua dosen minta online, semuanya harus dikerjakan dengan itu, sementara tidak ada
kalau kampus buka masih bisa di kampus, kalau tidak itu sangat menekan. Kemudian tekanan psikis akibat konflik atau sebab-sebab lain ya, misalnya konflik dengan teman, konflik dengan orang tua, ada juga beberapa kasus yang masuk justru mereka tidak nyaman karena harus di rumah, karena di rumah terjadi kekerasan, konflik yang terus-menerus begitu. Nah itu masalah keluarga kita, mungkin itu bisa kita bahas, eee, malam ini kami menyelenggarakan khusus online sharing session ketahanan keluarga dan mental health masa Covid gitu ya, dan mungkin kita bisa, bahas juga itu suatu hari di sini. Oke, terus kemudian next. Ya, jadi, tadi ini cocok dengan yang kita bahas ini semua bahwa sebenarnya kita perlu sekali ini dari Norris et al. Itu cukup banyak dibahas orang tentang review literatur, systematic literature review terhadap 160, riset terkait disaster gitu ya. Itu, intinya bahwa, dampak disaster itu skalanya akan berbeda-beda tergantung pada, apakah di sana ada kehilangan, apakah ada kematian, apakah ada financial problem gitu ya. Dan saya pikir di dalam kondisi kita sekarang ini resikonya itu adalah ongoing financial problem gitu, yang tadi dampaknya bisa sangat panjang karena sekarang ini sudah banyak sekali orang yang di-PHK dan juga, pemotongan gaji, terus belum lagi orang-orang yang nggak bisa makan ketika tidak keluar rumah gitu ya, tidak ada interaksi sosial. Terus kemudian ada, ya threatening to life, loss of life yang kalau ada temannya meninggal, saya juga ini ada mendampingi, eee, istri seorang ini yang meninggal gitu ya, yang suaminya meninggal itu ya luar biasa gitu juga, itu mempengaruhi, teman-temannya begitu juga, begitu. Jadi, intinya sih, memang perlu sekali early intervention dan skenario jangka panjang, apalagi ketika, kalau dilihat dari, eee, teori psikologi bencana, ini kira-kira kita masih secara emosi masih ada di atas, di masa heroisme dan honeymoon period dari, kondisi ini, di mana kita masih gotong royong, masker dibagi-bagikan, macam-macam. Tapi nanti kalau ini diperpanjang, masa-masa ini artinya tidak segera teratasi, maka kita bisa melihat atau memprediksikan orang akan turun sekali pada, kondisi yang sangat, eee, down gitu ya. Misalnya nanti kemudian tadi ekonomi sudah mulai menurun, orang udah stres, lebih banyak orang yang stres sehingga kepedulian terhadap bantuan sembako dari lingkungan sudah menurun dan sebagainya. Itu saya pikir itu memerlukan sekali, persiapan yang harus ya kita lakukan bersama begitu. Saya pikir begitu aja, masih ada 3 menit saya serahkan untuk bonus nanti untuk tanya jawab mungkin.